Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak, bila terpaksa. Hahaha. Sahabat jurnalis keliling, pemerintah Kecamatan Pau menggelar rapat koordinasi pembangunan atau Rakorbang Kelurahan Pisang Rabu 27 Januari 2021 bertempat di Aula Kantor Lurah Pisang. Pelaksanaan Rakorbang Kelurahan di masa pandemi COVID ini dilakukan dengan segala pembatasan. Kehadiran peserta Rakorbang Kelurahan dibatasi hanya sekitar 40 orang. Pihak kelurahan hanya menyediakan tempat dan mengundang masyarakat sesuai dengan yang dijatahkan. Semua akomodasi Rakorbang diatur oleh pihak kecamatan. Rakorbang Kelurahan Pisang dihadiri oleh para ketua RT, Ketua RW, Babinsa dan Babin Kamtipmas Kelurahan, Ketua LPM sebagai moderator, Lurah dan Camat sebagai narasumber. Banyak tokoh masyarakat kelurahan yang potensial yang tak bisa diundang karena pembatasan kehadiran di kala pandemi COVID ini. Lurah Pisang Bustami menyampaikan, pada perencanaan pembangunan Kelurahan Pisang untuk tahun 2022 diprioritaskan untuk pembangunan fisik seperti pembenahan drainase sepanjang jalan utama Kelurahan Pisang dan jalan lingkungan. Perlu dikaji dan dituntaskan lagi rencana pelebaran jalan utama Pisang untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi. Hasil musrembang yang kita laksanakan hari ini, kesimpulannya di fisik diutamakan sekali tentang pembangunan jalan, jembatan dan talut di pemasangan sepanjang aliran air yang ada di Kelurahan Pisang. Arfinel, Ketua LPM Kelurahan Pisang, berharap pada pemerintah agar menjadikan kelurahan sebagai perencana, pelaksana, dan pengelola kegiatan pembangunan. Sekarang, semua kegiatan dan anggaran pembangunan untuk kelurahan dikelola oleh pihak kecamatan. Pihak kelurahan hanya bisa menerima dan tak bisa melakukan inovasi seperti kegiatan pasling, infra, bahkan kegiatan Rakorbang seperti sekarang ini yang kabarnya anggarannya dari program manunggal juga dikelola oleh kecamatan sebagai pemegang kuasa anggaran. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan kita sudah bisa melihat pelaksana itu sebenarnya kan itu dari pemerintah kelurahan. Artinya pemerintah kelurahan itu bekerja sama dengan ya misalnya LPM kan begitu. Nah, cuma perbedaan hari ini memang kita kaget juga. Artinya mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Camat tadi, ada pandemi kan begitu. Ada perubahan dari segi anggota, kemudian dari segi usulan tentu tidak berubah. Dari segi konsekuensi pelaksanaan kami kira tentu tidak berubah. Tapi ada yang berubah nampaknya, masalah pelaksana. Kalau pelaksana selama ini kan memang yang mengundang lurah. Tapi dari segi segala sesuatu ya, turun langsung dari kecamatan. Artinya apa? Administrasi. Turun langsung. Kalau biasanya kan dari kantor lurah yang administrasi, pengambilan daftar hadir dan segala macam. Tapi hari ini dari kantor camat malah langsung kasih PKM sebagai perwakilan masyarakat. Kami juga bertanya-tanya, kenapa? Karena bukan mulai dari Rakorbang tahun ini saja. Kita tahu laporan dari kota itu anggaran menunggal itu 50 juta. Terdiri dari dua hal. Yang pertama fisik. Fisik 35 juta. Non fisik itu 15 juta. Berarti 50. Nah, kalau di awal-awal beberapa tahun yang lalu, itu non fisik memang turun. Sampai ke lurah di bermuka musyawarah lah, untuk apa non fisik itu juknisnya dikasih tahu juga masyarakat melalui LPM kan begitu. Kalau sekarang nampaknya lurah pun kayak nggak tahu kan begitu. Padahal perlu kita memang ragu kita, kenapa? Dana itu dana kelurahan, dana menunggal. Itu yang musuh bangsa sekarang ini, lurah hanya melaksanakan, panitianya orang kecamatan ya? Iya, yang mengundang
mengundang peserta memang hilang. Nah, tapi pelaksanaan di dalam, nah itulah yang kita ragukan sekarang ini. Kenapa? Karena memang tadi orang kantor camat ini kan masalah masalah yang selama ini katakan itu dan analisis itu kan kelurahan punya. Ya. Mau tahun lalu juga kami bertanya, tidak ada jawaban. Kenapa itu dana kelurahan? Kenapa anda kelurahan tidak tahu? Kenapa tidak diberikan langsung kelurahan kok kecamatan yang mengelola? Nah, ini memang dipertanyakan langsung kemarin dalam pertemuan, tapi sampai hari ini nampaknya tidak ada perubahan. Jadi ada keputusan lapor Bank Pisang yang prioritas itu memang sudah kita diberikan berdasarkan suara terbanyak nanti tadi suara dalam raya Kelurahan Pisang ini kan sempit, tidak ada drainase. Itu memang sudah kita usulkan beberapa tahun, tapi sudah 2 tahun yang lalu kita usulkan juga, itu belum juga. Lagi kemarin ini mau turun, pandemi datang, dan jadi juga. Jadi itu usulan utama untuk Jalan Raya Pisang. Demikian kabar jurnalis keliling. Bikin berita bila suka, kalau tidak, bila terpaksa. Hahaha.